Kata warga Rembang, kami tidak akan pindah meski kami terkubur di situ. Perwakilan masyarakat dari 16 kampung adat di Pulau Rembang, Kepulauan Riau, menyatakan sikap menolak relokasi tak akan berubah meski pemerintah memberi tenggang waktu pengosongan kawasan tersebut hingga 28 September 2023 demi pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Rembang Eco City. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menganggap penolakan masyarakat Rembang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Karenanya, dia mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjelaskan kepada warga. Sudah berhari-hari Sopirin 43 tahun tak pergi melaut untuk mencari nafkah. Kami betul-betul takut, kata nelayan tinggal di kampung Tanjung Banon, Pulau Rembang kepada wartawan. Bentrokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 bulan 9 lalu membuat Sopirin kian resah dan khawatir. Ketika itu petugas dari BP Batam dan aparat mencoba masuk ke kampung-kampung ini untuk mengukur lahan. Mau makan apa, istri pun sudah ngomel-ngomel kalau kami ndak kerja. Kalau kami kerjakan, tapi kami tinggalkan rumah. Kata orang-orang kampung mau ada pematok-pematok, jadi ndak jadi kerja. Takut. Bukannya kami melarang orang itu, kami enggak melarang. Tapi tolonglah jangan dipatok dulu sebelum selesai negosiasinya. Kampung Tanjung Banon berada di sisi selatan Pulau Rembang, berjarak sekitar 60 km dari kota Batam, seperti Pak Sobirin. Mayoritas warga sini adalah nelayan. Sobirin menetap di kampung ini sejak tahun 2023 setelah menikah dengan istrinya yang merupakan orang asli Tanjung Banon. Selama itu pula Sobirin menggantungkan hidupnya pada laut di sekitarnya yang telah dia kenali. Ketika mendengar kabar bahwa masyarakat harus direlokasi demi proyek Rembang Eco City, dia mengaku tak bisa membayangkan akan seperti apa hidupnya nanti. Gak akan bisa kita hidup di darat, kita harus mulai dari nol lagi. Gak tahu tempat kita kerja, gak akan bisa. Malah bisa jadi mati kelaparan dulu. Kita harus memahami laut dulu. Di sini kan kita sudah tahu di mana tempat udang, tempat gonggong, kita tahu di mana yang ada ikannya, tuturnya. Sobirin sudah mendengar tawaran ganti rugi rumah dari BP Batam, namun dia enggan mendaftarkan diri. Kami nggak mau, makanya kami mohon meminta tolong kepada pemimpin-pemimpin kami, janganlah gusur kami. Ketakutan yang sama dirasakan oleh Naharudin, seorang kakek berusia 79 tahun. Dia merasa aspirasi masyarakat tidak didengarkan. Unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk menyampaikan aspirasi pada hari Senin, tanggal 11 bulan 9 di depan kantor BP Batam pun berujung ricuh. Tidak ada keadilan terhadap kami, tidak memberi kesempatan bagi kami untuk tinggal di kampung tua ini. Kemana kami akan dipindahkan, sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan. Sudah begitu lama nenek moyang kami. Kuburan-kuburan masih ada, peninggalan-peninggalan nenek moyang kami masih ada. Dalam konferensi pers di Batam pada Selasa, Kepala BPB Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa warga akan direlokasi ke wilayah Dapur 3, Si Jantung di lahan seluas 450 hektar. Di situ warga dijanjikan akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai 120 juta. Rudi menjanjikan fasilitas yang komprehensif, mencakup pembangunan rumah bernuansa Melayu, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, lapangan bola, dermaga, dan peningkatan infrastruktur jalan. Termasuk listrik akan kita masukkan permanen, tidak seperti sekarang. Hidup jam 6, mati jam 6. Jadi hidup 24 jam jadi PLN sendiri. Namun pembangunan hunian tahap pertama dari rencana itu ditargetkan akan rampung pada Agustus 2024.
Sementara itu, BP Batam menawarkan bantuan sewa rumah uang tunggu atau rusun untuk warga yang relokasi. BP Batam mengatakan setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup sebesar 1,2 juta. Selain itu, setiap keluarga juga akan menerima biaya sewa hunian sebesar 1,2 juta. Kita sudah sepakat sebetulnya dari pusat sampai ke daerah. Mudah-mudahan masyarakat bisa terima dengan baik. Kalau tidak, kami buka ruang untuk berdialog dengan kami. Dihubungi terpisah Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Arya Struti Sirait, mengklaim bahwa sudah ada masyarakat yang mendaftarkan diri dan menerima tawaran tersebut. Namun dia enggan merinci berapa banyak masyarakat yang mendaftarkan dengan alasan konfidensial. Tetapi bagi Naharudin, tawaran itu tidak cukup menenangkan hatinya yang menolak untuk direlokasi. Di mana-mana penggusuran itu pasti lahan masyarakat sudah disiapkan. Sudah jadi bangunan baru masyarakat pindah. Dia mengatakan bahwa masyarakat setempat bukannya menolak pembangunan, namun mereka menolak direlokasi. Silakan pembangunan sebesar Pulau Rempang, tapi penduduk kami hampir 2 abad sudah terbangun di kampung kami. Kami tidak mau dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Mereka mau dibangun proyek apapun bangunlah, tetapi jangan usir dari tempat kami. Sikap masyarakat tidak akan berubah. Juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan Keramat Pulau Rempang, Bapak Suwardi, mengatakan akan mempertahankan marwah kampung-kampung mereka terlepas dari apapun yang dilakukan pemerintah. Kampung-kampung itu didirikan oleh nenek moyang mereka sejak 1843. Kami tidak akan mau pindah meskipun kami terkubur di situ. Karena dengan cara apapun, itu tanah ulayat yang menjadi tanggung jawab kami untuk menjaganya, kata Suwardi. Dia juga mempertanyakan klaim BP Batam yang menyebut bahwa sudah ada warga yang setuju dan menerima tawaran ganti rugi rumah. Apakah itu mereka dapat dari aparat menyisir dari rumah ke rumah melewati proses sosialisasi? Kalau dilakukan oleh oknum aparat sehingga mendapat persetujuan, menurut saya masyarakat hanya ketakutan. Menurut Suwardi, masyarakat 16 kampung tua justru menitipkan perjuangan kepada dirinya untuk mempertahankan agar mereka tidak direlokasi. Dia mengatakan sikap masyarakat tidak akan berubah walaupun kemungkinan buruk terjadi. Jika memang tidak ditakdirkan mati di tangan pemerintah, kami sudah ikhlas karena itu akan jadi catatan sejarah buat kami bangsa Melayu yang berada di Pulau Rempang. Anak-anak banyak yang tak mau sekolah. Eskalasi situasi selama sepekan terakhir, menurut Suwardi, membuat masyarakat ketakutan bahkan trauma pasca penembakan gas air mata yang terjadi hingga di sekolah-sekolah pada 7 September kemarin. Sehari pasca bentrokan, Dinas Pendidikan Kota Batam menerbitkan surat untuk menghentikan sementara proses pembelajaran di sekolah. Tak hanya itu, Suwardi mengatakan banyak anak-anak takut pergi sekolah atau dilarang orang tuanya pergi ke sekolah karena khawatir dengan keamanan mereka. Saya punya cucu kelas 1 SD, disuruh namanya sekolah tidak mau lagi. Dia takut ditembak. Alasannya dia masih mau hidup. Ini yang saya rasakan. Miris sedih melihat kejadian itu. Selain itu, polisi juga mendirikan posko-posko di wilayah Pulau Rempang. Direktur Walhi Nasional Zenhi Suhadi mengatakan bahwa langkah itu justru membuat warga kian ketakutan. Untuk membuat situasi kondusif, Zenhi mengatakan langkah-langkah yang berkaitan dengan proyek ini harus dihentikan dan aparat harus ditarik. Kami meminta Kapolri untuk menarik seluruh personil polisi dari Rempang dan Galang. Menanggapi permintaan itu,
Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsad mengatakan bahwa pembentukan posko-posko itu dilakukan setelah masyarakat memblokir jalan menuju Pulau Rempang dan Galang. Dia mengklaim posko yang didirikan adalah posko kesehatan. Ini untuk mendekatkan rasa kemanusiaan Polri dengan masyarakat Rembang. Dan pasca kejadian orang pasti trauma dong. Dalam kesempatan ini, kalau ada tindakan Polri yang membuat masyarakat tidak nyaman, kami mohon maaf. Kata Pandra ketika ditanya alasan polisi mendirikan posko-posko tersebut. Sementara itu, polisi juga telah menangkap 47 orang dalam unjuk rasa yang berujung ricuh pada hari Senin kemarin, diduga melawan petugas dan berbuat anarkis. Sebelumnya, 8 orang juga telah ditangkap dalam kericuhan yang terjadi pada 7 September untuk unjuk rasa pada hari Senin kemarin. Salah satunya menuntut agar mereka yang ditangkap dibebaskan. Namun, Pandra mengatakan bahwa kasus hukum mereka tetap berlanjut dan yang dilakukan polisi hanyalah penangguhan penahanan. Penahanan itu tidak membatalkan unsur pidana yang disangkakan. Dengan jaminan mereka bisa mengajak kelompoknya agar tidak turun ke jalan, apalagi sampai terulang aksi anarkis tanggal 7 kemarin. Tapi kalau sampai ditemukan kelompok, mereka itu tetap memprovokasi dan menyerang petugas, bahkan akan lebih banyak lagi yang kami tahan.